Halo MG listeners, kali ini dalam segmen Suara Netizen Plus 62, saya Suzu Hutapea akan mengajak listener semuanya untuk berbincang dengan seorang sosiolog, yaitu Pak Agus Mahfud. Kali ini kita akan ngobrolin tentang telisik karakter sosial masyarakat Madura, di mana hal ini akan kita kaitkan dengan pola penanganan atau komunikasi seperti apa sih yang sebenarnya tepat, khususnya dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Langsung saja kita sapa narasumber kita. Selamat siang Pak Agus, apa kabar? Sehat? Selamat siang, Mbak Surya. Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, langsung saja nih kita akan membahas Baik, topik pembicaraan kita. Beberapa waktu lalu viral ada video masyarakat dari arah Madura yang hendak menuju ke Surabaya merusak posko penanganan ataupun posko penyekatan di Suramadu. Dan ini viral menjadi pembicaraan di media sosial dan kita akan mengaitkannya dengan kenapa sih sampai sebegitunya ya karakter masyarakat di Suramadu ini sebenarnya seperti apa sih Pak? Karena kalau kita membaca di headline-headline berita nasional dan juga berita-berita di media-media lokal ataupun di daring, banyak banget yang mengatakan bahwa masyarakat Madura ini agak susah untuk percaya bahwa COVID itu adalah kondisi yang nyata, bahkan menolak untuk dirawat, bahkan menolak untuk diswab. Bapak sebagai seorang sosiolog melihat fenomena ini seperti apa? ya. Pertama kita pahami masyarakat. Bapak sebagai seorang sosiolog melihat fenomena ini seperti apa? Ya, pertama kita pahami masyarakat Madura adalah masyarakat yang santri. Masyarakat santri itu relatif taat, memahami dan mengetahui itu dari para kiainya, sehingga apapun yang disampaikan oleh kiai itu adalah menjadi informasi utama. Jadi kalau ingin mendekati masyarakat Madura adalah dengan kiai. Dan pada kesempatan kemarin, kiai saya melihatnya belum tersentuh. Yang kedua, masyarakat Madura adalah masyarakat yang sangat egaliter, masyarakat yang sangat terbuka, sehingga ketika dia ingin memberikan aspirasinya, maka dengan cara keterbukaan, taruhlah seperti yang terjadi kemarin, pengerusakan itu adalah simbol-simbol bahwa masyarakat Madura dengan berani untuk melawan. Meskipun sebetulnya itu adalah cara pemerintah bagaimana penanganan COVID. Tetapi karena masyarakat Madura itu tidak melihat secara serius, kecuali di beberapa pemberitaan, maka akhirnya mereka berani secara terbuka untuk melakukan itu. Kemudian yang ketiga, masyarakat Madura itu adalah masyarakat yang dia pengen, maksudnya selama ini yang terjadi antara perbatasan Suramadu itu relatif tidak ada problem yang serius ketika ada problem-problem sosial lain. Taruhlah COVID selama ini yang 1 tahun lebih, baru kali ini terjadi penyekatan yang serius. Hal ini tentunya mengakibatkan terganggunya masyarakat Madura untuk taruhlah melakukan pergerakan, karena sebagian mereka adalah bekerja di Surabaya, karena Bangkalan dan sekitarnya adalah salah satu penyanggah dari kota Surabaya, dan itu ketika dilakukan dalam waktu yang panjang, mereka kesabarannya itu juga tidak terkendali. Begitu Mbak Suya. Oke, Pak, Bapak tadi mengatakan bahwa banyak masyarakat dari daerah Bangkalan Madura ini merupakan mereka yang bekerja juga di Surabaya, sehingga mungkin mobilitas mereka dari Madura ke Surabaya ini adalah sebenarnya hal yang lumrah atau sering dilakukan, namun baru kali ini ada penyekatan dan ini mungkin memberikan efek shock ya Pak kepada mereka masyarakat di sana karena aktivitasnya terganggu. Tapi Pak, jika kita berbicara kembali lagi ke belakang, saat pelarangan mudik kemarin, ada banyak juga video viral yang menunjukkan bahwa masyarakat yang hendak menuju Madura ini banyak yang menolak untuk menunjukkan surat swab antigennya atau dilakukan swab antigen. Apakah memang sebenarnya masyarakat Madura ini belum percaya ya Pak ada COVID itu COVID senyata itu di dunia ini atau di Indonesia khususnya mungkin semakin tinggi atau mungkin memang selama ini sounding-sounding yang Bapak katakan tadi dari pihak kiai belum sampai kepada mereka atau memang kiainya belum ikut andil dalam hal ini? Saya melihatnya keberadaan kiai belum diperankan oleh pemerintah atau stakeholder yang bagaimana penanganan COVID ini bisa secara masif.
Jadi kalau pengen berkomunikasi dengan baik dengan warga Madura, maka langsung kepada para kiai atau tokoh masyarakat yang ada, itu insya Allah akan lebih mengkomunikasikan atau menyelesaikan permasalahan yang ada. Jadi mereka itu relatif shock lah melihat kasus yang terakhir kemarin. Sekian hari mereka dilaksanakan swab secara massal. Yang lebih parah adalah itu keberadaan apa namanya posko-posko itu tidak cukup hanya apa itu dalam waktu dalam rentan yang pendek, tapi yang sangat panjang. Secara psikologis mereka mau melakukan itu sudah semacam tidak sabar untuk melihat hal itu. Tetapi seandainya pemerintah jauh sebelumnya semacam memberikan sosialisasi kepada warga Madura lewat kiai yang disampaikan Mbak Zuya tadi, memang masyarakat Madura relatif mayoritas tidak percaya terhadap keberadaan virus ini, virus yang Hmm. katanya mematikan ini. Ada beberapa kasus memang terjadi dan meninggal, tapi pendeteksian mereka itu bukan COVID, tetapi penyakit lainnya atau dalam bahasa mereka adalah di-COVID-kan. Hal itu menjadikan warga Madura lebih semacam tidak percaya terkait dengan hal tersebut. Sehingga sebetulnya yang terjadi adalah warga Madura itu tidak percaya terhadap keberadaan COVID itu perlu ada semacam informasi yang mendalam, tetapi caranya tidak mendadak langsung semacam stop untuk Suramadu, tetapi pelan-pelan sehingga bisa masuk melalui tokoh-tokoh atau kiai tadi. Begitu Mbak Surya. Lalu kalau memang yang menjadi kunci untuk memperbaiki pola komunikasi dan juga penanganan pandemi melalui, para kiai, karena kan masyarakatnya adalah masyarakat santri seperti Bapak sebutkan di awal, apakah di Madura ataupun di Jawa Timur ini ada suatu forum ataupun, wadah bagi pemerintah untuk melakukan komunikasi kepada ulama yang memang sudah terkumpul di satu wadah untuk bisa disandingkan kepada masyarakat, atau bagaimana teknisnya, mekanismenya agar pemerintah bisa melakukan komunikasi tersebut, Pak? Saya masih ingat ketika ada konflik antara Syiah Sunni di Sampang sekitar tahun 2012 atau sebelumnya. Pada waktu itu peran kiai itu sangat besar bagaimana menyelesaikan konflik yang apa namanya keberadaan tidak kalah dengan posisi seperti COVID ini, tapi dia sangat meluas bahkan warga maksudnya warga Sampang itu diusir dari tanah kelahirannya. Nah, hal itu selanjutnya pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota itu mengajak para kiai untuk bisa menyelesaikan dan selanjutnya bisa terselesai dengan cara pendekatan yang ala Madura. Sebetulnya kalau kita membandingkan antara konflik ideologis tadi, itu lebih sulit ditangani daripada kasus terkait dengan COVID seperti ini. Kalau konflik ideologis saja terselesaikan, maka seharusnya COVID ini lebih mudah untuk terselesaikannya. Hanya karena yang menjadi viral kemarin itu adalah di Suramadu, sebetulnya pada puncaknya adalah semacam kekagetan, kegagapan warga Madura merespon yang setiap hari selanjutnya awalnya biasa bekerja di Surabaya ataupun pulang ke Madura, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu, Mbak Surya. Oke, baik, saya sudah menangkap poinnya, apa yang harus dilakukan untuk dapat memperbaiki pola penanganan pandemi ini ya Pak. Sekarang yang terakhir Pak, saya ingin meminta pendapat Bapak sebagai seorang sosiolog, karena memang permasalahan ataupun video viral ini sudah menjadi pembicaraan juga di jagat dunia maya. Ini saya bacakan ya Pak beberapa tanggapan dari netizen. Ini saya ambilnya Baik, dari YouTube kali ini. Ini oke. ada dari Yusuf Skaizo Uh, mengatakan, jangan mengada-ngada Bu, Madura tidak percaya adanya corona. Kemudian ada juga Muhammad Fauzi yang mengatakan, tes antigen masih banyak lagi kah? Kok coronanya belum hilang-hilang ya? Nah, terus ada lagi
Aulia Info yang mengatakan, ini nih akibat ketidakmampuan pemerintah dalam menangani rakyatnya. Terus habis itu ada dari yang terakhir Pak dari Tia mengatakan bahwa tambah lonjakan pengendara seharusnya tambah pelayanan. Bayangkan aja satu orang petugas hanya menangani 100 orang dan pos swabnya hanya 2 aja gitu. Nah ini kan kritik-kritik dari netizen ya Pak melihat video viral ini. Kalau Bapak melihatnya ini merupakan bentuk ekspresi masyarakat ya Pak terhadap penanganan dan juga corona nggak habis-habis ini ya Pak? Itu menurut saya ekspresi yang real, original dari masyarakat atau dari netizen yang mampu menyampaikan tanpa ada ketakutan hal itu. Jadi kalau sebetulnya kalau menulis seperti itu kan orang standar itu kan pasti takut karena ya taruhlah dia melawan terkait dengan kebijakan pemerintah atau strategi pemerintah penanganan. Ketika dia mengatakan, "Wah, corona itu enggak ada." Itu kan memang menurut dia dan itu tentunya tidak cukup bisa dipaksakan ya. Kamu harus menerima corona itu ada tidak. Tapi bagaimana kita, maksudnya pemerintah, itu bisa mensosialisasikan. Memang keberadaan corona itu ada. Tetapi bagaimana corona itu bisa diterima oleh masyarakat dan kemudian bisa diantisipasi itu yang lebih penting. Karena mereka sementara ini tidak pernah tahu terkait dengan COVID itu kecuali di media dan kecuali ada penyekatan. Jadi, coronanya itu adanya taruhlah. Corona itu hadir hanya ketika malam hari atau ketika lebaran atau ketika liburan. Pada selain itu maka tidak ada corona lah. Hal ini sebetulnya harus dikomunikasikan dengan mereka semuanya sehingga warga Madura yang sudah lama tidak boleh pulang, taruhlah 2 kali lebaran tidak boleh pulang, kemudian sekarang diperlakukan seperti yang terjadi di Suramadu, mereka marah. Intinya kemarahan itu kemudian diungkapkan dengan terjadi viral kemarin. Dan kemudian yang kedua adalah ekspresi kemarahan atau ekspresi ketidakpercayaan tersebut sebetulnya tidak bisa dibiarkan oleh para pengambil kebijakan, tetapi menjadi referensi untuk bagaimana kasus COVID yang terjadi real di Madura itu bisa diselesaikan dengan cara yaitu mereka itu didudukan sebagai warga yang sebenarnya, bukan sebagai objek dari proses ini. Masyarakat itu melihatnya, saya itu hanya dijadikan sebagai objek, seakan-akan ada sebuah kasus COVID yang kemudian kita yang bersalah. Padahal sebetulnya mereka bisa menjadi subjek yang aktif yang bisa membantu pemerintah untuk bagaimana penanganan ini. Begitu, Mbak Zoya. Oke, baik. Penjelasan Bapak sangat komprehensif mengenai persoalan ini karena kita akhirnya jadi tahu seperti apa sih masyarakat Madura itu dan bagaimana pola penanganan yang tepat. Saya rangkum ya Pak, Baik, kira-kira yang menjadi poin dari pembicaraan kita pada kali ini, listeners, ialah masyarakat Madura merupakan masyarakat santri. Jadi apa yang disampaikan oleh para kiai ini merupakan hal utama yang akan mereka dengarkan. Kemudian memang masyarakat Madura ini memiliki karakter yang egaliter. Jadi ketika menyampaikan pendapatnya atau pikiran, itu disampaikan dengan cara yang sangat terbuka. Dan yang menjadi kunci untuk dapat memperbaiki pola penanganan pandemi ialah dengan melibatkan kiai. Karena kiai lah yang mempunyai peran sangat besar untuk dapat memberitahukan dan juga membuat masyarakat Madura ini percaya bahwa COVID ini beneran ada, dan yang kemarin video viral itu merupakan bagian dari ekspresi masyarakat Madura. Dan hal ini seharusnya ditanggapi pemerintah dengan menjadikan hal tersebut sebagai referensi untuk mengajak masyarakat Madura berdialog, bukan menjadikan mereka sebagai objek dari pandemi COVID-19 yang sampai dengan saat ini belum juga kunjung selesai. Terima kasih Pak Agus Mahfud, seorang sosiolog dari Universitas Negeri Surabaya untuk waktunya, Pak. terima kasih Mbak Zoya, luar biasa Ya, diskusinya. semoga sehat selalu untuk kita semua, Amin. pandemi dapat segera berakhir. Demikianlah Amin. listeners.